Alkisah seorang guru dengan penuh semangat mengajar ke peserta didiknya. Tapi ternyata semangat itu tidak dibalas setimpal oleh murid-muridnya. Guru itu melihat ada murid yang bercanda, ada murid yang mengantuk, bahkan ada murid yang tidak peduli sama sekali dengan apa yang ia sampaikan. Apakah guru itu marah? Jelas saja. Kamu sedang mengajar, apa kalian tidak memperhatikan? Dia menghukum muridnya yang tidak memperhatikan itu. Hari demi hari, bulan demi bulan, peserta didiknya tak kunjung berubah. Tapi lama-kelamaan, kemarahan guru itu seakan sia-sia karena merubah watak peserta didik ternyata lebih sulit dari dugaannya. Akhirnya, karena sudah jengah dengan kelakuan peserta didiknya, guru itu pun mulai tidak peduli. Guru itu mulai berpikir, yang penting saya sudah mengajar. Urusan bisa atau tidak itu urusan masing-masing. Yang penting kewajiban saya gugur. Permasalahan guru itu kerap terjadi saat kita sedang mengajar. Tentunya tidak semua guru akan cuek seperti cerita tadi. Ada yang tidak menyerah untuk merubah muridnya dengan berbagai cara. Tapi walaupun begitu, ada sebuah persamaan di sini. Rekan guru pasti merasakan bahwa merubah watak seseorang tentunya tak semudah membalikan telapak tangan. Disinilah izinkan saya, Sudirman Hafiz, akan menjelaskan kepada rekan-rekan tentang profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Profil pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila juga memiliki tujuan, yaitu membentuk profil lulusan yang berkarakter dan memiliki kompetensi yang diharapkan dapat meraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan juga para pemangku kepentingan. Cerita guru yang saya sebutkan di awal hanyalah contoh kecil dalam aktivitas belajar mengajar di SMK. Karena seperti yang rekan-rekan tahu, di SMK ruang belajarnya sangat luas. Dari ruang praktek hingga saat peserta didik magang nanti. Salah satu tantangan besar SMK adalah menyiapkan murid untuk menjadi angkatan kerja yang siap bersaing di dunia kerja. Lalu muncullah kekhawatiran. Kalau dengan guru saja murid itu tidak hormat, bagaimana mereka bisa survive di dunia profesional? Disinilah kita perlu bergerak untuk merubah mindset atau pola pikir peserta didik kita. Dan sebelum merubah pola pikir mereka, kita, para guru, harus berubah mindset kita terlebih dahulu. Kenapa? Karena guru adalah titik awal revolusi pendidikan di Indonesia. Kita harus merubah mindset mengajar kita agar dapat mengembangkan dan menerapkannya sesuai kebutuhan siswa. Setelah kita mengubah mindset, kita memerlukan taktik dan cara khusus untuk menerapkannya ke para siswa. Disinilah guru diharapkan mampu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi tergantung karakter masing-masing siswa. Kita harus terbuka untuk mengakomodasi semua perbedaan murid dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu. Disinilah kita membutuhkan TARL, T-A-R-L. T adalah teaching, A adalah at, R adalah the right, dan L itu level. Jadi, TARL adalah teaching at the right level, atau bisa terjemahan bebasnya, mengajar dengan tingkatan yang tepat. Tentu rekan-rekan paham betul kan? Beda zaman, beda pula wataknya. Bentuk pengajaran yang kita rasakan dulu sudah pasti tidak bisa semuanya diterapkan untuk generasi sekarang. Maka dari itu, kita sebagai guru harus beradaptasi demi terciptanya lingkungan belajar yang mendukung tercapainya keterampilan abad 21. Di samping beda generasi, yang patut diingat adalah setiap siswa ini juga memiliki gaya belajar yang berbeda pula. Inilah titik krusial yang harus dipahami setiap guru. Kita harus paham di mana kekurangan dan kelebihan mereka. Karena apa? Karena gaya belajar peserta didik itu adalah bentuk dari kebiasaan yang melekat pada mereka. Jangan kita melawan arus, kita harus dengarkan mereka, pahami mereka, ikuti di mana keunggulan mereka, jangan seragamkan metode pengajaran kita untuk mereka semua. Sampai di sini mungkin rekan-rekan bertanya, loh, kalau saya punya 20 siswa dan setiap dari mereka punya karakter yang berbeda-beda, berarti saya harus mengajar dengan 20 cara berbeda dong? Tidak sesulit itu sebenarnya.
Rekan-rekan bisa mengkelompokkan mereka sesuai dengan kekurangan siswa menyerap pelajaran. Lalu rekan-rekan bisa atur tugas dan metode pengajaran sesuai kelompok tersebut. Kita bisa berikan tugas yang sedikit lebih banyak untuk murid yang dianggap kurang dalam menyerap pembelajaran. Ingat, esensi diferensiasi belajar sejatinya adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Jadi, dibutuhkan manajemen kelas yang efektif di sini. Bagaimana memahami kelebihan dan kekurangan murid itu? Di sini rekan-rekan guru bisa melihat dari dua faktor utama, yang dimana itu sangat berpengaruh terhadap gaya belajar murid kita, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang muncul dari dalam setiap peserta didik. Contohnya, seperti jasmani, yang merupakan kesehatan fisik mereka. Jangan sampai kesehatan mereka terganggu karena nanti proses belajarnya juga tidak maksimal. Apakah cukup dengan kesehatan fisik saja? Oh, jelas tidak. Karena faktor psikologis juga tak kalah pentingnya. Psikologi ini bisa berupa motivasi, minat, bakat, intelijensi, keterampilan, dan juga kematangan. Faktor yang kedua adalah faktor ekstern. Faktor ini akan muncul dari luar yang dapat mempengaruhi gaya belajar peserta didik. Nah, di sini rekan-rekan kalau bisa juga peduli dengan hal-hal yang terjadi di luar sekolah. Kita harus menjadi pendengar yang baik atas semua problematika siswa kita. Aneh juga kayaknya, Anda biarin deh. Apa yang terjadi jika Anda baru saja masuk di sebuah tempat kerja? Lalu Anda kebingungan dengan apa yang harus Anda lakukan. Padahal Anda mempunyai semua skill yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas kerja di tempat tersebut. Akhirnya, karena Anda takut dianggap tak kompeten, Anda pun memilih memendam pertanyaan itu. Lambat laun, diamnya Anda ternyata jadi bom waktu untuk posisi Anda di pekerjaan tersebut. Akhirnya Anda yang seharusnya kompeten, ternyata faktanya bertolak belakang. Pekerjaan Anda yang sering salah, Anda jadi lebih lambat menyelesaikan pekerjaan, puncaknya posisi Anda pun terancam. Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja pun ada di depan mata. Sungguh ending yang tidak menyenangkan, bukan? Padahal Anda yakin Anda bisa dan sudah berusaha semaksimal mungkin. Kasus tersebut sering terjadi di dunia kerja. Padahal seperti kata pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Ada pertanyaan? Tapi, kenapa kebanyakan orang lebih memilih tersesat ketimbang malu? Kejadian tersebut sebenarnya bisa diubah dengan adanya pendidikan mental sejak dari sekolah. Untuk menciptakan lulusan yang tangguh, dibutuhkan pendidikan mental sejak dini kepada para siswa. Apalagi siswa SMK ini diharapkan dapat menjadi angkatan kerja yang siap bersaing di dunia kerja. Sering kita temui yang terjadi selama ini adalah siswa baru berani bertanya jika sudah ada yang bertanya lebih dulu. Penyebabnya? Karena mereka takut salah atau takut pertanyaannya dianggap tidak berkualitas. Nah, maka dari itu diperlukan adanya perubahan mindset rekan-rekan sekalian agar bisa mencetak siswa menjadi lulusan yang tangguh, individu yang semangat belajar, bekerjanya selalu dinaungi oleh passion dan kegembiraan yang kuat. Menjadi individu yang selalu haus akan terus belajar, cinta tanah air, serta teguh mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana cara mengawalinya? Rekan-rekan bisa mulai dengan menyeimbangkan pembentukan karakter dan soft skill yang dimiliki oleh siswa rekan guru sekalian. Soft skills adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain dan juga dirinya sendiri. Atribut soft skills itu bisa meliputi nilai-nilai yang dianut, motivasi, perilaku, kebiasaan, karakter, dan sikap. Rekan-rekan diharapkan dapat membantu siswa untuk meningkatkan keenam atribut ini. Jangan lupa, perlu juga rekan-rekan membantu siswa dalam membangun kemampuan mereka dalam hal mengelola emosi, menghadapi stres, cara bersosialisasi, menerima perbedaan, dan yang paling penting adalah kejujuran atau menjaga integritas. Untuk membentuk soft skills dan karakter setiap siswa, rekan-rekan penting untuk menerapkan sistem merdeka belajar di dalam kelas. Untuk mengeluarkan kreativitas para siswa, rekan guru juga harus memiliki kreativitas dalam mengajar.
Dan bagaimana mengeluarkan kreativitas rekan-rekan di sini? Penting untuk kita berpikir kritis terlebih dahulu. Karena pendidikan yang memerdekakan untuk para siswa SMK harus dimulai dari guru yang bisa berpikir kritis. Perlu diingat, guru SMK berperan tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga bisa menjadi fasilitator, pelatih, sumber inspirasi, mentor, hingga menjadi teman bagi para siswa. Sebagai fasilitator, rekan-rekan harus bisa melayani para siswa untuk memberikan mereka kemudahan dalam kegiatan belajar. Lingkungan belajar yang tidak menyenangkan, suasana kelas yang tidak kondusif, rasa takut sudah tentu dapat membuat minat belajar peserta didik menjadi rendah. Ingat rekan-rekan, Anda sekalian adalah kunci untuk menciptakan suasana yang menyenangkan yang diharapkan siswa. Di sini, saya akan menjelaskan ke rekan sekalian bagaimana cara mengubah mindset pembelajaran baru yang terkait dengan jadwal, asesmen, dan pengelolaan pembelajaran. Diharapkan dari segmen ini, rekan-rekan guru bisa memfasilitasi pembelajaran siswa dengan cara yang lebih efektif. Patut diingat ya rekan-rekan, untuk SMK, penjadwalan dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem blok. Sudah tentu sistem blok ini juga menyesuaikan situasi, kondisi, serta karakteristik sekolah dan program keahlian. Dalam pengelolaan pembelajaran, implementasinya adalah dalam bentuk mengintegrasikan semua mata pelajaran ke suatu buku yang kita kenal semuanya dengan nama tematik. Terus bagaimana saat pelajaran praktek? Dalam pembelajaran praktek, siswa didampingi oleh 2 orang guru yang akan memaksimalkan pemahaman siswa sesuai dengan tujuan program keahlian. Inilah yang disebut dengan sistem pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan siswa atau student center. Student center diutamakan mengingat soft skill dan hard skill harus berjalan seirama. Dari pelajaran teori dengan tematik hingga praktek dalam bentuk student center. Semua itu tujuannya buat apa ya kira-kira? Rekan-rekan ada yang tahu? Ya, betul. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang utuh kepada siswa di suatu bidang pelajaran. Dalam pembelajaran tematik terpadu, kita mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau topik pembahasan. Pembelajaran ini merupakan satu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap pembelajaran, serta kreativitas dengan mapel kejuruan sebagai tema. Melanjutkan segmen sebelumnya, di sini kita akan mempelajari lebih lanjut pelaksanaan pembelajaran integrasi melalui Teaching Factory atau TEFA dan PGBL atau Project Based Learning. Di sini saya akan membantu rekan-rekan sekalian cara mengimplementasikannya dalam pelajaran SMK. Untuk memahami 2 konsep di atas, rekan-rekan perlu mengintegrasikannya dengan baik pelajaran umum atau kejuruan kepada siswa. Karena dengan adanya transfer pemahaman yang baik, maka para siswa SMK dapat memahaminya dengan utuh mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan. Untuk menjamin lancarnya konsep TEFA dan PGBL, maka diperlukan adanya kolaborasi antara guru kejuruan dan guru umum, baik dalam hal materi ataupun pelaksanaan mengajar. Contohnya, pada kejuruan tata boga, anggaplah murid A ingin belajar membuat rendang. Di sini guru tata boga dan matematika bisa berkolaborasi dengan baik. Bagaimana caranya? Nah, di sini guru tata boga menjelaskan cara memasak, guru matematika bisa membantu dengan menghitung bahan-bahan makanan sampai detail terkecil. Disinilah tim teaching dapat mempercepat pemahaman peserta didik. Bagaimana teman-teman? Sampai ke tata boga sebenarnya bisa menghasilkan kolaborasi yang apik antar guru kan? Tapi sekali lagi, itu semua tergantung dengan pintar-pintarnya mencari celah agar bisa berkontribusi bagi para murid. Nah, selanjutnya kita akan memahami lanjut soal TEFA atau Teaching Factory. Apa sih TEFA itu? TEFA adalah model-model pembelajaran SMK yang berbasis produksi barang atau jasa yang mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku di industri. Di sini teman-teman bisa mengaplikasikan pembelajaran dengan membentuk suasana ruang praktek yang benar-benar mirip seperti dunia industri. Untuk pelaksanaan Teaching Factory, tentunya para guru harus berkolaborasi dengan pihak industri. Biarkan mereka yang menilai secara relevan kualitas hasil pendidikan di SMK. Patut diingat ya rekan-rekan,
Seiring majunya teknologi, industri akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Nah, dengan penerapan TEVA, dunia SMK bisa menyelaraskan antara interface dunia pendidikan kejuruan dengan dunia industri yang sebenarnya. Keuntungannya jelas banyak. Dengan adanya TEVA, maka akan terjadi check and balance terhadap proses pendidikan SMK. Sehingga pendidikan kita selalu relevan akan tuntutan zaman dan juga bisa memelihara keselarasan dengan kebutuhan pasar kerja. Setelah sebelumnya kita membahas peran guru kepada siswa, sekarang saatnya kita membahas hal yang tak kalah krusial, yaitu kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua murid. Tentunya dalam merubah sistem pendidikan, rekan-rekan tak bisa berjalan sendirian. Dibutuhkan kolaborasi dengan orang tua siswa. Tentunya kita tidak inginkan orang tua bertanya atau pemangku kepentingan lainnya bertanya-tanya kenapa pelajaran yang diberikan guru berbeda dengan biasanya. Makanya rekan-rekan sekalian, sosialisasi kepada orang tua siswa harus dilakukan secepat mungkin. Sehingga orang tua juga dapat ikut mengawasi peserta didik saat berada di rumah. Lalu, apa saja sosialisasi yang harus diberikan? Bisa dengan memberikan pemahaman soal paradigma baru dalam pembelajaran yang diberikan. Sehingga perubahan yang diupayakan oleh guru mendapat support dari orang tua siswa atau pemangku kepentingan lainnya. Demikianlah pembahasan soal perubahan mindset yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari video ini kita semua terbuka untuk menerima sebuah mindset yang baru demi peserta didik kita. Besar harapan kami agar rekan-rekan sekalian dapat memahami dan mengimplementasikan konsep-konsep yang tadi kita pelajari bersama. Jangan mudah menyerah dan tetap semangat wahai para pejuang pendidikan. Karena seperti kata pepatah orang bijak, pendidikan adalah seni untuk membuat manusia makin berkarakter.